Sevilla kembali jadi yang terbaik di Liga Eropa setelah menundukkan AS Roma asuhan Jose Mourinho di partai puncak. Kesuksesan Los Palaganas musim ini berkat campur tangan sang pelatih Jose Luis Mendilibar. Ia bukan pelatih top macam Carlo Ancelotti atau Pep Guardiola, tapi jadi sosok yang mampu menyelamatkan wajah Sevilla di kancah Eropa. Musim 2022-2023 jadi salah satu musim terburuk Sevilla. Terjerembab ke dasar klasemen Liga Spanyol membuat manajemen klub berusaha memperbaiki situasi dengan mengganti pelatih. Sayangnya memecat Julen Lopetegui dan membawa kembali Jorge Sampaoli ke kursi kepelatihan justru memperburuk keadaan. Akhirnya Sevilla kembali memecat Sampaoli. Ia kehilangan pekerjaannya karena cuma mampu mempersembahkan 6 kemenangan dari 19 pertandingan La Liga. Catatan buruk itu pun membuat Los Nervionenses kian sulit keluar dari papan bawah klasemen. Tak butuh waktu lama, manajemen langsung mengumumkan Jose Luis Mendilibar sebagai pelatih Sevilla yang baru. Namun, Sevilla hanya mengontraknya sampai akhir musim 2022-2023. Prioritas Mendilibar memperbaiki citra Sevilla di kompetisi domestik. Pasalnya, selama ini mereka dikenal sebagai klub yang selalu bersaing di papan atas untuk memperebutkan satu tiket ke Liga Champions setiap musimnya, bukan malah jadi klub yang disibukkan dengan cara bagaimana meloloskan diri dari zona degradasi. Jose Luis Mendilibar sendiri bukan pelatih kemarin sore. Ia memiliki riwayat hidup yang panjang di persepak bolaan Spanyol. Tercatat ia sudah melatih sejak tahun 1994. Meski berpengalaman, ternyata kiprah Mendilibar di Spanyol tak begitu spesial. Selama karirnya di dunia kepelatihan, Mendilibar dikenal sebagai pelatih tim-tim mediocre. Mungkin jika dilihat status klubnya sekarang, Athletic Bilbao jadi tim terbaik yang pernah dilatih oleh Mendilibar. Karir kepelatihannya dihabiskan dengan menukangi klub-klub kecil macam Eibar, Aurera, Real Valladolid, Osasuna hingga Alaves. Mendilibar dipekerjakan oleh Sevilla untuk memperbaiki performa klub di Liga Spanyol. Namun menariknya, pelatih kelahiran Zaldibar Spanyol ini bukan tipikal pelatih yang terbiasa menyelamatkan tim dari degradasi macam Sendais atau Sam Allardyce. Dalam 3 tahun terakhir, Mendilibar justru dicap sebagai pelatih yang gagal. Ia tak mampu menyelamatkan Eibar dari degradasi musim 2020-2021. Ia juga gagal total saat menukangi Alaves musim 2021-2022. Dari 12 laga bersama Alaves, ia hanya mengantongi sebiji kemenangan. Lantas, mengapa Sevilla menunjuk pelatih mediocre seperti Jose Luis Mendilibar ini? Sevilla punya alasan tersendiri mengapa menunjuk pelatih yang namanya kurang populer itu sebagai pengganti Jorge Sampaoli. Selain karena minim opsi, pengalaman Jose Luis Mendilibar ini tak bisa dianggap remeh. Ia jadi salah satu pelatih paling berpengalaman dan dihormati di Spanyol. Dengan 9 tim berbeda yang sudah ditangani selama berkarir di Spanyol, Sevilla berharap pengalaman Mendilibar bisa membantu klub untuk keluar dari paceklik. Berbekal kemampuan analisa serta kesederhanaan dari sang pelatih yang membuat Mendilibar memiliki kemampuan man management yang baik sangat membantu tim untuk bangkit. Itu terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir. Mendilibar terlihat seperti merekonstruksi ulang tim, tapi dengan materi pemain yang sama. Ia membawa Sevilla yang sedang hilang arah untuk kembali ke titik awal dan memulai dari awal secara perlahan. Selain ilmu soal sepak bola yang sudah ngelotok, pertimbangan manajemen Sevilla memilih Mendilibar bisa jadi karena ada beberapa pemain Los Nervionenses yang menjadi anak asuhnya di Eibar. Di antaranya Juan Jordan, Bryan Gil, dan sang penjaga gawang Marko Dimitrovic. Jadi tak heran Mendilibar berani mencadangkan Bono demi memainkan Dimitrovic di La Liga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana pelatih yang terlihat biasa-biasa saja bisa membawa Sevilla lolos dari situasi sulit hanya dalam beberapa bulan saja? Ya,
Pendekatan dari Mendilibar memang cukup unik. Ia merupakan pelatih yang menolak kemewahan teknologi. Ia dikenal sebagai pelatih anti modern. Bahkan itu diakui oleh Mendilibar sendiri. Dikutip dari The Athletic, ia berbicara kalau dirinya bukan pelatih modern yang berkeliling sambil memegang tablet pintar atau menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Menurutnya, hal terbaik dalam sepak bola adalah melakukannya dengan sesederhana mungkin. Mendilibar mengandalkan komunikasi yang jujur kepada seluruh pemain. Ia terbuka dan mau berbicara dari hati ke hati. Bahkan meskipun usianya tak muda lagi, ia tak segan untuk mengabaikan statusnya sebagai pelatih kepala hanya untuk bermain kartu bersama pemain-pemainnya. Itu membuat pemain Sevilla merasa nyaman dan mampu meningkatkan rasa kekeluargaan. Menurut laman resmi UEFA, Mendilibar mencoba untuk tidak membuat hal-hal terlalu rumit bagi para pemain. Ia mencoba membuat para pemain merasa nyaman dan dari situ mereka bisa mulai berkembang dan bangkit dari keterpurukan. Sang pelatih selalu menciptakan situasi latihan yang asik dan menyenangkan bagi para pemainnya. Pola latihan yang tak keras namun tetap efisien karena dikemas secara sederhana dan menyenangkan. Mendilibar tak mau pemainnya takut sehingga malas-malasan untuk meningkatkan kualitas diri di sesi latihan. Secara gaya permainan, Mendilibar juga sangat berbeda dari dua pelatih Sevilla sebelumnya. Julen Lopetegui cenderung mengedepankan penguasaan bola, sedangkan Mendilibar tak peduli soal itu. Memenangkan second ball untuk melakukan serangan balik yang mematikan atau mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu merupakan gaya sepak bola yang dianut oleh Mendilibar. Ia membuang jauh-jauh, membangun serangan secara hati-hati ala Lopetegui. Sepak bola ala Mendilibar memang cukup berani. Sesekali para pemain Sevilla diinstruksikan untuk memancing lawan terlebih dahulu sebelum akhirnya mengeksploitasi ruang yang telah ditinggalkan. Menurut salah satu pemainnya, yakni Ocampos, Mendilibar telah mengembalikan jati diri Sevilla, yakni sebagai tim yang tampil menyerang. Di sisi lain, pengganti Lopetegui, yakni Jorge Sampaoli, dirasa terlalu rumit. Ia memiliki cara komunikasi yang sulit dimengerti. Bahkan beberapa pemain kesulitan untuk mencerna instruksi pelatih asal Argentina itu. Nah, kedatangan Mendilibar membuat hal-hal rumit itu menjadi lebih sederhana. Dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, Mendilibar mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim. Meski hanya menukangi tim selama 3 bulan, Jose Luis Mendilibar telah menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola tim. Hanya dalam hitungan minggu, Sevilla asuhan Mendilibar tak terkalahkan dalam 5 pertandingan La Liga. Prioritas utama Mendilibar adalah menyelamatkan tim dari degradasi. Itu sudah terbukti. Dari 11 pertandingan yang telah dimainkan, ia membantu Los Palanganas menjauhi zona degradasi. Sempat terperosok ke peringkat 19 di pekan ke-37, Sevilla sudah berada di urutan ke-11 klasemen sementara Liga Spanyol. Meski Europa League sudah bukan prioritas bagi Sevilla, Mendilibar justru memberikan kejutan. Menghadapi klub-klub sekaliber Manchester United, Juventus hingga AS Roma, Sevilla tak menelan satu kekalahan pun. Setelah meladeni perlawanan sengit Roma di babak final, Mendilibar membawa trofi Europa League kembali ke pelukan Sevilla, sekaligus menjadikannya trofi pertamanya selama menjadi pelatih.